Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sahabat rumah baca di mana saja berada. Hari ini bincang sore kita yang ke-32 bersama Bapak Ed. Pak Ed ini seorang redaktur Harian Rakyat Sumbar, Ketua Komunitas Pencinta Museum Bukit Tinggi. Alhamdulillah sudah itu pertemanan ya, ntar. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sri. Terlihat Bapak Kak Ed, terlihat wajah kami? Oke, siap. Wajah Pak Ed udah terlihat. Kita mulai saja. Oke. Sahabat rumah baca di mana saja berada. Hari ini tema bincang sore Ramadan kita museum dan penelusuran jejak memori sejarah masa lampau. Bersama Bapak Trisno Edward yang lebih dikenal kita sering memanggil Pak Ed. Ya. Beliau adalah redaktur Harian Rakyat Sumbar, Ketua Komunitas Pencinta Museum Bukit Tinggi. Sahabat rumah baca di mana saja berada, museum bukan sekedar ruang pamer, tetapi juga penjaga memori masa lalu. Bagaimana kita bisa menggali jejak dan menjadikan pelajaran berharga di masa depan. Karena itu termasuk dari sejarah. Pak Ed ini tamatan sejarah. Sebelum kita mulai, silakan memperkenalkan diri terlebih dahulu, Bapak. Baik, terima kasih Bu Sri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para pemirsa Instagram Bincang Sore Ramadan, membaca anak nagari. Senang sekali pada siang hari ini kami bisa bergabung dalam dialog Bincang Sore Ramadan yang diadakan di Rumah Baca Anak Negari ini. Untuk perkenalkan diri, nama saya Trisno Edward, SS, biasa dipanggil Ed. Sehari-hari kami bergiat di Harian Rakyat Sumbar sebagai redaktur, menangkap sebagai reporter, dan juga kami juga aktif sekarang untuk membuat sebuah komunitas bernama Komunitas Pencinta Museum Kota Bukit Tinggi, dan kami dipercaya sebagai ketua komunitas tersebut. Mungkin itu saja dulu, Bu Sri. Kembalikan Bu Sri. Oke, sahabat rumah baca di mana saja berada, kita telah mendengar dari Bapak Ed tentang beliau punya komunitas baru, yaitunya Komunitas Pencinta Museum. Pak, apakah yang membuat museum itu menjadi penting dalam menjaga memori sejarah menurut Bapak? Baik, terima kasih Bu Sri. Mungkin kita perlu menyampaikan ya, bahwa seberapa pentingkah museum itu gitu kan untuk hari ini. Karena orang mengira selama ini museum itu sebagai tempat menyimpan benda mati, tempat Benar. benda-benda purbakala gitu kan, benda-benda antik. Tapi orang mungkin selama ini belum mengetahui atau belum memahami arti penting dan dari sebuah museum itu sendiri. Nah, sebagai sebuah saksi dari jejak dari peradaban gitu kan, masa lalu, museum itu sebenarnya punya fungsi banyak, mulai dari fungsi edukasi, fungsi literasi, fungsi pariwisata dan sebagainya gitu. Nah, dari fungsi edukasi sendiri, museum itu bisa menjadi tempat pembelajaran bagi siswa atau bagi mahasiswa. Nah, misalnya siswa dapat berkunjung ke museum, sekaligus mereka dapat mempelajari tentang isi dari museum itu sendiri. Seperti contohnya, seperti kayak Museum Proklamator Bung Hatta di Bukit Tinggi misalnya, atau Museum Rembajong di Kota Bukit Tinggi misalnya. Ketika siswa datang ke sana, itu siswa dapat
menanyakan atau dapat mengetahui tentang eh, benda-benda atau foto-foto yang ada dalam museum sendiri. Mereka dapat menanyakan, ini apa? Nah, Bung Hatta itu siapa? Lahirnya di mana? Siapa orang tuanya? Lalu dia sekolah di mana? Sampai nanti beliau menjadi seorang wakil presiden. Nah, seperti itu. Seperti di Museum Rempang Banjuang, itu banyak sekali benda-benda warisan budaya tempo dulu yang disimpan di sana. Nah, siswa bisa bertanya, ini fungsinya apa? Ini apa dulu tempat apa? Nah, dari miniatur-miniatur yang ada di rumah gadang itu, disitulah siswa dapat mendalami pengetahuan dan wawasannya tentang kebudayaan dan sejarah, ya kan? Termasuk apa manfaat dari benda-benda itu sendiri. Nah, saya kira dengan fungsi edukasi itu sendiri, ya, museum bisa dikenal, museum bisa terkenal, museum bisa digandrungi, museum bisa digemari. Jadi artinya dapat merubah image orang bahwa museum itulah tempat yang menyeramkan lah, tempat misterius lah, dan segala macamnya lah. Sekaligus museum itu bisa menjadi tempat belajar sejarah, tempat belajar tentang budaya dan sebagainya. Nah, selain itu, museum juga bisa menjadi tempat pariwisata, objek wisata, khususnya wisata sejarah atau wisata budaya, di mana ketika orang melakukan tur ke sebuah kota, nah, dan mereka berminat untuk menyelami atau mengkaji atau mendalami semua objek-objek wisata yang ada di kota itu sendiri, salah satunya mereka bisa mengunjungi cagar budaya, mereka bisa mengunjungi museum, ya kan? Nah, artinya museum itu bisa membuat orang penasaran. Nah, dengan mengunjungi museum, dengan mengunjungi kota itu sendiri, nah, mereka bisa mengobati rasa penasaran mereka. Apakah benar cerita Bung Hatta itu begini? Apakah benar rumah Banjuan itu banyak benda-benda itu, benda-benda ini, ada benda-benda aneh atau segala macamnya? Apa sih ceritanya dulu? Apa ada benda itu? Lalu ada museum apa misalnya, museum Tidak Eka Dharma misalnya, yang menyimpan dulu apa foto-foto cerita perjuangan perang masa lalu, ada bukti senjata segala macamnya. Nah, apakah benar itu ada? Apakah bukan hanya sekedar cerita saja? Apakah bukan hanya sekedar tulisan-tulisan di media saja? Apakah benar itu? Nah, mereka bisa membuktikan dengan mengunjungi museum. Nah, itu yang kira-kira Bu Sri, yang mungkin fungsi dasar dari museum itu kira-kira mungkin menurut saya. Kabar rumah baca di mana saja berada. Setelah Pak Ed menjelaskan tadi, museum itu tidak hanya tempat barang-barang antik, juga tidak tempat yang menyeramkan, tetapi museum itu banyak yang bisa didapat. Karena museum itu tempat rekreasi, tempat edukasi, di mana generasi muda, orang-orang bisa belajar sejarah di dalam museum. Sekarang Pak Ed, banyak yang kita lihat museum itu jarang dikunjungi orang. Iya. Bahkan museum itu tidak dikenali oleh anak-anak remaja. Bagaimana sih cara kita mengajak anak-anak agar kembali ke museum? Iya, seperti halnya Ibu Sri sendiri ya, sebagai seorang pendidik ya, sebagai seorang guru ya. Mungkin di sekolah sendiri mungkin Ibu bisa membuat sebuah program ya, semacam ekskul lah, bahwa di setiap hari Sabtu atau Minggu atau satu hari bisa disediakan waktu khusus untuk ada anak-anak atau siswa SD belajar di museum, ya kan? Nah, itu masuk juga anak SMP juga bisa, anak SMA juga bisa, SMK juga bisa. Artinya bagaimana sekolah bisa mensiasati ya dan menyediakan waktu khusus bagi siswanya untuk belajar sejarah atau belajar di museum dan mengunjungi museum. Bisa itu masuk dalam program eskul mungkin atau masuk dalam mota lokal atau sebagainya. Itu tergantung dari pihak sekolah sendiri. Nah, artinya seorang pendidik atau guru, kepala sekolah dan sebagainya bisa mengeperkenalkan kepada siswa mereka bahwa museum itu penting. Museum itu punya arti penting, punya pengetahuan atau punya andil dalam jejak peradaban bangsa ini, sejarah bangsa ini, ya kan, atau pada masa lalu.
bahwa dengan museum itu mereka akan tahu rentetan sejarah atau peristiwa panjang dari perjalanan bangsa kita, ya kan, termasuk daerah Minangkabau ini, bahwa Minangkabau ini atau daerah kampung daerah Bukit atau Bukit Tinggi dan sekitarnya inilah bukan hanya mereka lihat seperti ini saja, tapi kenapa ada benda purbakala, kenapa ada cagar budaya, kenapa ada museum? Berarti tandanya di kota ini dulu pernah ada peristiwa-peristiwa yang terjadi, pernah ada momen-momen yang terjadi, pernah ada catatan sejarah yang terjadi, atau ada peradabannya yang terjadi yang pernah tercipta di sini, di daerah ini. Nah, itu mungkin tandanya. Pertandaan seperti itu, Bu Sri. Jadi Oke, jangan, Pak Ed. jangan sampai Jadi, ya lanjut. jadi jangan sampai terkesan bahwa cagar budaya itu hanya benda mati saja, museum itu hanya untuk sekedar berdiri saja, tapi tidak dikunjungi, tidak dipelajari gitu kan, ya sampai jadi seperti itu. Nah, disitulah peran dari pihak-pihak yang berkompeten seperti hanya pendidik, guru dan sebagainya. Ya mungkin itu Bu Sri. Kembali ke Bu Sri. Sahabat membaca di mana saja berada, kita seorang pendidik atau seorang guru bisa mengajak siswa-siswa kita, apa kata Pak Ed, untuk mencintai museum. Dimulai dari program-program sederhana di sekolah, seperti ekskul atau wisata edukasi, ya Pak Ed. Betul, betul sekali. Juga orang-orang tua juga bisa mengajak anak-anaknya liburannya ke museum. Ya. Selanjutnya Pak Ed, bagaimana pada saat sekarang ini kan teknologi digital itu sangat berpengaruh. Ya. Apakah museum ini penting kita sebarkan atau kita promokan di media sosial atau bagaimana? Penting. Atau gimana Bu? Bagaimana Bu? Atau gini, kan apa penting kita promokan atau maaf, dalam tanda kutip, yang mempromokan museum ini biasanya siapa saja? Apakah hanya kita di komunitas atau pemerintah juga ikut andil? Ya, sebuah pembangunan kebudayaan itu, hemat saya, pembangunan kebudayaan, ya, yang dimana pembangunan kebudayaan itu mencakup sejarah, ada unsur sejarah, ada unsur budaya, ada seni dan sebagainya. Ya, itu tidak hanya tugas atau kewajiban dari pemerhati, pecinta atau penikmat saja, penikmat budaya saja seperti komunitas ini. Tidak hanya itu saja, tapi harus ada kebijakan khusus atau ada program khusus, ya, yang dilaksanakan oleh pemangku kebijakan setempat, ya, seperti halnya pemerintah daerah. Nah, sebuah pemajuan kebudayaan itu, ya, itu akan berhasil ketika pemangku kepentingan, pemangku kebijakannya juga berpihak kepada pemajuan kebudayaan itu sendiri, khususnya di daerah sendiri, sepertinya Bukit Tinggi misalnya. Bagaimana pemerintah Kota Bukit Tinggi bisa nanti pedulilah dengan kebudayaan ini, termasuk cagar budaya, termasuk museum, ya, termasuk objek sejarah lainnya, termasuk seni tradisional dan sebagainya. Nah, kedepannya bidang kebudayaan itu juga harus punya harus punya banyak anggaran lah, harus bisa berbicara lah, ya, di kota ini, ya. Ya, salah satunya adalah keberpihakan anggaran. Bagaimana pemerintah bisa mensiasati anggaran untuk bidang kebudayaan itu, sehingga bidang kebudayaan itu tidak lagi menjadi urusan yang kesekian lah, atau lagi menjadi urusan sampingan lah, tapi bagaimana kebudayaan itu bisa menjadi urusan utama di kota ini atau di daerah ini. Ya, satunya ya keberpihakan anggaran dan juga kebijakan-kebijakan yang harus dilaksanakan, terutama dalam mengembangkan kebudayaan atau sejarah atau bidang kesejarahan di Kota Bukit Tinggi ini. Itu Bu Sri. Kabar membaca di mana saja berada, sebetulnya pemerintah juga cukup harus andil, karena juga adanya bermacam program lah ya. Pak Ed,
kita lihat pada saat sekarang, mungkin Dinas Kebudayaan juga sudah bergerak seperti adanya lomba menulis atau adanya kegiatan di Museum Panjang. Sekarang, menurut Bapak, apa dampaknya bagi masyarakat? Bapak bagi seorang orang yang di komunitas. Ya, kalau dampak di masyarakat sekarang ya mungkin belum terasa secara signifikan ya Bu ya. Ya. Karena kegiatan di museum saat ini atau kegiatan di cagar budaya saat ini hanya lebih sebatas momentum sesaat aja atau lebih ke event-event saja. Artinya ketika diadakan lomba, diadakan FGD atau segala macamnya, sudah habis 1 hari saja, habis 1 hari, habis 2 hari, udah. Setelah itu apa efeknya? Setelah itu lanjutan dari event itu apa? Lanjutan dari lomba itu apa? Lanjutan dari FGD atau sosialisasi itu apa? Kan belum terasa secara signifikan di masyarakat luas ya. Nah, kita berharap ya ke depannya keberadaan museum, keberadaan cara budaya itu ada manfaatnya sebenarnya bagi masyarakat. Masyarakat luas itu harus tahu bahwa di Bukit Tinggi ini Bukit Tinggi inilah kota sejarah. Di Bukit Tinggi ada museum, di Bukit Tinggi ada cara budaya. Itu seharusnya yang dilakukan. Nah, jadi artinya bahwa kunjungan ke museum itu, kunjungan ke cara budaya itu lebih intensifkan lagi. Ya, terutama ya dari kalangan pendidikan. Seperti yang saya sampaikan tadi, minimal siswa datang ke sana, ya, atau minimal guru membawa siswanya misalnya, ya minimal itulah, ya kan? Jadi artinya yang masyarakat yang datang ke Museum Cagar Budaya itu ya kalau bisa masyarakat di sini lah, masyarakat asli Bukit Tinggi sekitarnya lah, termasuk kawasan Agam Timur. Dan jadi bukan hanya orang dari Bandung, dari Jawa, dari Palembang, dari daerah lain yang datang jauh-jauh ke sini hanya untuk pergi ke museum gitu kan. Tapi bagaimana di masyarakat kita sendiri, khususnya di Kota Bukit Tinggi ini bisa eh, menganggap museum itu adalah sebuah sarana yang penting. Bisa menganggap museum itu adalah sebuah tempat edukasi, tempat berwisata dan sebagainya. Jadi ada arti pentingnya bagi masyarakat Kota Bukit Tinggi sendiri. Itu kira-kira Bu. Keren ya, berarti museum itu berarti gitu ya bagi masyarakatnya. Sekarang Mbak Ed, bagaimana? Ya, tidak hanya bagi masyarakat luar, tetapi bagi masyarakat lokal terutama. Karena maaf, banyak orang yang datang ke museum itu orang di luar, bukan masyarakat lokal, bahkan tidak pernah datang. Pernah saya menanya, pernah enggak ke museum itu? Enggak pernah. Padahal dia dekat loh dari rumah dia. Memang begitu. Yang agak menyedihkan kita adalah ketika siswa kita dan orang tuanya kita tanyakan, Nanda pergi ke museum, dia bilang nggak pernah Pak. Ya, apa itu Pak? Di sana ada apa Pak? Itu kan agak menyedihkan juga bagi kita kan. Dia tinggal di Bukit Tinggi, dia tinggal di dekat Kota Bukit Tinggi, ya, tapi tidak tahu kalau itu ada museum, tidak tahu kalau itu museum, tidak tahu kalau itu cara budaya. Itu kan sangat menyedihkan kan? Itu menyedihkan kalau menurut kita kondisi seperti itu. Nah, kedepannya ya, image seperti itu harus dirubah lagi. Nah, itulah tugas dari pihak-pihak yang berkompeten. Bagaimana mengenalkan museum itu lebih luas lagi, menyenangkan museum itu lagi. Nah, seperti itu. Jadi artinya museum itu apa namanya? Ya tidak lagi jadikan tempat-tempat aneh, tempat ya seperti itulah kira-kira. Jadi betul-betul museum itu, acara budaya itu menjadi tempat yang favorit untuk dikunjungi, ya, khususnya bagi siswa. Itu Bu, kira-kira. Pak, apa sajakah program edukasi yang biasanya disediakan oleh museum untuk meningkatkan literasi sejarah? Kalau yang pernah kita dengar ya, yang pernah kita ikuti, kegiatan di museum yang pernah dilaksanakan, yang rutin dilaksanakan mungkin untuk meningkatkan literasi sejarah adalah lomba menulis tentang koleksi benda museum.
ada lomba menulis benda koleksi museum. Contohnya yang terakhir adalah menulis tentang angka ukur tradisional kan. Nah, lalu kemudian ada juga pernah ada lomba membaca puisi tentang Bung Hatta, ya kan? Ada cipta baca puisi tentang Bung Hatta, kalau saya nggak salah. Ada juga yang pernah lomba menulis tentang Bung Hatta. Lalu ada lagi untuk tingkat TK, SD itu lomba menggambar atau lomba melukis Bung Hatta. Nah, mungkin kira-kira itu baru yang lomba yang pernah dilaksanakan di Kota Bukit Tinggi ini, khususnya di museum. Itu, Bu. Oke, ya banyak kita lihat. Untuk Pak ada lomba bercerita, menulis, baik tingkat sekolah, guru, ya. Sekarang Pak Ed, bagaimana cara membangun kerjasama antara museum, sekolah, dan komunitas untuk meningkatkan minat belajar sejarah? Jadi kolaborasi kerjasama antara sekolah, komunitas, dan untuk meningkatkan minat belajar anak-anak kita. Ya, kalau menurut pendapat saya, untuk cara kolaborasi itu saya kira gampang aja, Bu. Misalnya, sekolah butuh butuh pengetahuan atau butuh anak-anaknya siswanya diberikan wawasan tentang sejarah, budaya, tentang museum misalnya. Nah, bagaimana nanti pihak sekolah bersama komunitas mengadakan satu kegiatan yang namanya semacam sosialisasi lah. Ya, jadi sosialisasi tentang museum, sosialisasi tentang sejarah, boleh digagas oleh pihak sekolah sendiri, atau boleh juga kita menggandeng pihak dinas atau pihak pemerintah, khususnya dinas terkait. Boleh juga seperti itu, atau langsung inisiatif dari sekolah juga bisa. Jadi memang kolaborasi itu artinya antara komunitas dengan pihak sekolah. Ya contohnya seperti itu. Bagaimana kita mengadakan sosialisasi tentang museum, kita mengadakan tur ke mengunjungi objek-objek budaya, ya kan. Lalu kita buat semacam diskusi antara siswa dengan komunitas misalnya, ya kan. Boleh juga seperti itu. Jadi artinya kita sekalian mensosialisasikan ke sekolah bahwa di Bukit Tinggi ini ada 7 museum. Museum yang dimiliki oleh Kota Bukit Tinggi itu ada dua yang dikelola oleh pemerintah Kota Bukit Tinggi, yaitu Museum Bung Hatta dengan Museum Rumah Bung Hatta dan Museum Rumah Adat Tambah Juang. Lalu ada lagi Museum RRI, ada lagi Museum Angkatan 66, ada Museum Tidaya Eka Dharma, ya kan? Ada lagi Museum Zoologi, ada Musa Bata, jadi semuanya 7 semuanya. Udah, kita selesaikan ke siswa. Nah, kira-kira mana yang menjadi perhatian mereka? Mana yang menjadi minat mereka? Mereka mau gimana? Kalau mereka biasanya yang ada yang udah biasa pergi ke rumah Bung Hatta, ya oke lah, bagus lah. Tapi mungkin ada juga di antara siswa itu yang sama sekali mungkin tidak tahu kalau itu ada museum gitu kan. Nah, siswa yang itulah yang belum pernah sama sekali datang ke museum itulah yang kita gerakkan. Bagaimana mereka bisa mengenal museum, mereka bisa mengenal trail budaya. Nah, gitu kira-kira, Bu. Sahabat Rumah Baca di mana saja berada, kita sudah mendengar dari Pak Ed, bagaimana museum itu bisa melibatkan masyarakat sejarah itu semuanya harus berkolaborasi, itu intinya ya Pak. Ya, tidak mungkin hanya berjalan sendiri, tidak mungkin hanya komunitas pencinta museum saja. Otomatis harus berkolaborasi dengan dinas, dengan pegiat literasi, dengan media seperti RRI dan lain-lain. Sekarang Pak, bagaimana cara membangun kerjasama antara museum dengan sekolah? Tadi sudah saya tanyakan, karena itu dibuatnya program-program. Apa tantangan terbesar yang dihadapi museum di era modern ini? Ya, tantangan terbesar yang dihadapi museum di era modern ini adalah bagaimana mengembangkan museum itu
sesuai dengan perkembangan IT saat ini. Contohnya, kita tidak lagi harus bermain secara manual, Bu. Manual maksudnya gini, manual seperti ini. Ketika orang datang ke museum, kita tidak lagi menerangkan secara manual. Artinya ketika kita melihat foto, kita terangkan. Artinya yang guide museum itu tidak lagi menerangkan, menjelaskan itu secara manual gitu kan, atau menerangkan satu-satu ini foto ini adalah atau menerangkan juga silsilah keluarganya, misalnya menerangkan tentang foto, isi foto ini apa, menerangkan lagi kamar ini kamar siapa. Dia tidak lagi seperti itu. Bagaimana caranya? Ya mungkin caranya dengan membuat videotron lah, ya, membuat video tentang museum itu sendiri misalnya. Jadi ketika pengunjung datang ke museum itu, orang hanya tinggal mengklik-klik saja, ya kan? Jadi kalau bisa videotron itu juga berbentuk ada soundnya, ada suaranya. Dia tidak hanya gambar, tapi juga disertai dengan suara. Nah, seperti itu. Mungkin hari ini mungkin sudah dimulai ya, tapi mungkin akan lebih efektif lagi jika sosialisasi lewat IT itu adalah visual itu mungkin lebih dipertajam lagi lah. Nah, termasuk juga di museum adat, termasuk juga di museum rumah muata dan sebagainya. Kira seperti itu, Bu. Mungkin kita lebih banyak ke visualnya, lebih banyak ke dioramanya, mungkin, Bu. Video bergerak lah, ya kan, tentang museum itu sendiri. Jadi artinya tidak lagi capek-capek pemandu itu atau guide museum itu menerangkan seluruh sisi yang ada di museum itu sendiri, Bu. Begitu kita tangan ke depannya. Baik, Bu. Sahabat Rumah Baca di mana saja berada, kita sudah mendengar dari Pak Ed tadi tantangan ke depannya seperti apa. Kita juga sudah mendengar di era modern ini pasti segala sesuatu, apalagi itu museum, itu sangat sedikit diminati karena orang-orang sangat sibuk dengan gawainya. Sekarang Pak Ed, bagaimana itu bisa menjadi minat dari masyarakat untuk datang? Karena kalau menurut saya, kalau hanya barang-barang aja dilihatkan, mungkin tidak tertarik. Mungkin adakah rencananya atau ada enggak bentuk-bentuk IT atau bentuk-bentuk digital yang dipromosikan ke masyarakat? Ya, kalau saran kita ya harusnya seperti itu. Kita harus mulai main digital kan. Nah, kembali lagi ke kebijakan dari pemangku kepentingan. Kira-kira untuk majukan museum ini kita perlu IT atau enggak? Kita perlu teknologi digital atau enggak? Nah, kalau menurut pandangan kita, menurut pendapat kita, untuk saat ini digital itu sangat penting, Bu. Ya. Kemajuan digital sangat penting. Jadi artinya kita harus merubah yang ada sekarang ini dari konsep manual menjadi konsep digital. Nah, bagaimana caranya? Nah, itulah upaya dari pemerintah sekarang. Apalagi sekarang ini Kota Bukit Tinggi sudah memiliki pemerintahan yang baru ya. Nah, kita berharap dari pemerintahan yang baru ini ya adalah sedikit perhatian, adalah kepeduliannya ya tentang bidang kebudayaan, termasuk museum, termasuk terkait budaya, termasuk bidang seni gitu kan. Nah, bagaimana museum itu bisa lebih diminati lagi, museum itu lebih digandrungi lagi, ya caranya ya harus dimodernisasi ya, dimodernisasi contohnya dengan mengganti atau mengalihkan dari konsep manual menjadi konsep digital itu sendiri, Bu. Jadi itu mungkin saran kita, Bu. Sahabat Rumah Baca di mana saja berada, betul kata Pak Ed tadi, kita harus menyesuaikan diri dengan zamannya, atau kata Ali bin Abi Thalib, didiklah anak sesuai zamannya. Karena saat sekarang ini adalah zaman digital, maka digitalisasi itu sangat perlu untuk museum. Sekarang Pak Ed, bagaimana strategi museum kira-kira
menghadapi eh, kurangnya orang yang datang ke museum atau kurangnya minat masyarakat sejarah? Ya, kalau strategi dari museum itu, ya mereka harus melibatkan banyak pihak ketiga, Bu. Harus banyak melibatkan pihak ketiga. Ya, pihak ketiga itu termasuk komunitas, pemerhati misalnya, ya kan? Apalagi sekarang ini juga ada namanya komunitas heritage, pecinta bela cagar budaya. Nah, artinya dari cagar budaya ini bisa dikolaborasikan dengan komunitas museum nantinya. Nah, para peminat-peminat sejarah itu atau peminat-peminat kajian tempo dulu itu juga harus digandeng oleh ya dinas, ya kan? Kira-kira mereka punya pemikiran apa? Nah, itu mungkin strateginya ya untuk bagaimana museum itu bisa lebih diramaikan lagi. Satu lagi, mungkin strategi lainnya adalah banyak event ya di museum itu sendiri. Ya, jadi artinya selain sosialisasi yang ada selama ini, nah event itu juga penting gitu kan. Nah, kita dari pihak komunitas mungkin cara mensosialisasikannya mungkin banyak banyak cara ya, banyak metode. Salah satunya adalah seringlah kita mensosialisasikan dalam bentuk dialog mungkin on air, acara siaran-siaran di media seperti RRI mungkin kan, atau dialog-dialog seperti dialog bincang sore ini misalnya, kita promosikan di YouTube, kita promosikan di Instagram, nah atau di mana atau di media-media lain gitu kan, apalagi media-media sosial atau media-media seperti YouTube dan segala macam itu sangat berkembang sekarang ini. Nah, kira-kira itu mungkin strateginya. Bagaimana museum itu lebih dikenal lagi. Nah, itu mungkin kira-kira Bu. Dan artinya menggandeng pihak ketiga atau menggandeng rekan-rekan seperti komunitas ini, ya kan? Di setiap event yang diselenggarakan oleh bidang kebudayaan itu mungkin bisa berkolaborasi dengan komunitas, karena komunitas itu mungkin kita nggak tahu ya, mungkin isinya itu banyak ada dari ahli sejarah mungkin, ada juga dari ahli apa namanya cara budaya mungkin, ahli tata kota mungkin kan, ya mungkin istilahnya mereka tidak langsung belajar sejarah atau disiplin ilmunya bukan sejarah, tapi mereka berminat untuk mempelajari tentang sejarah atau museum dan cara budaya, Bu. Itu, Bu. Kembalikan, Bu. Sahabat Rumah Baca di mana saja berada, di era modern ini, museum tetap harus kita galakkan, museum tetap harus kita kampanyekan. Yang mana anak-anak Gen Z udah jarang ke museum, makanya kita harus bersama dinas, harus bersama komunitas untuk menggerakkan bagaimana hati-hati dari anak-anak kita ada tertuju pada museum. Bapak Ed, kira-kira kunjungan orang ke museum itu dari tahun ke tahun itu menurut Bapak bagaimana? Ya, kalau data pastinya kita belum dapat catatan resminya, kita belum dapat ya Bu ya, karena data pastinya kita kurang tahu juga, karena kalau kita minta itu mungkin datanya mungkin kita kan nggak hafal juga ya. Tapi saya rasa dari tahun ke tahun itu kunjungan museum itu lumayan lah. Kalau dari penuturan dari guide museum sendiri ya lumayan lah. Karena mungkin kunjungan itu lebih ramainya itu ketika pas hari libur, Bu. Ya seperti libur sekolah mungkin, atau mungkin libur lebaran ini misalnya, ya kan? Jadi ketika mereka jalan-jalan di Bukit Tinggi, mungkin mereka berminat juga datang ke museum misalnya, membawa anaknya misalnya. Nah, jadi musim-musim liburan lah. Di sisi libur itu mungkin banyak, rame lah kunjungan ke museum itu. Atau ketika mereka mendatangi SMSTK atau mendatang, lalu mereka pindah ke rumah adat. Minimal untuk foto atau sertifikat. Gitu. Sahabat Rumah Baca mana saja berada, museum itu akan ramai di hari-hari weekend, di hari-hari libur. Atau di hari-hari biasa-biasa saja ya Pak? Ya. Mungkin dari biasa mungkin cuma 1, 2, atau 3, atau tidak terlalu frontal lah, tidak terlalu ya.
di sesi Sekarang libur panjang seperti libur Lebaran ini mungkin nanti lihatlah jadi musim itu kan. apa harapan ke depan bagi museum dalam menjalankan penelusuran jejak memori sejarah masa lampau? Menurut Abang, Menurut saya, apa harapannya? menurut saya museum harus berbenah. Museum harus melek digital. Digitalisasi museum penting. Ya. Karena jika kita masih mempertahankan konsep manual saat ini, kalau kurang menarik. Tapi ketika tapi misalnya di museum itu sudah banyak sentuhan-sentuhan digital, sentuhan teknologi di sana, saya kira museum itu akan lebih diminati dan dicintai lagi. Dan mungkin banyak orang yang akan senang termasuk mereka sejarah, kebudayaan dan sebagainya. Itu mungkin harapan. Dan satu lagi kerjasama kolaborasi antara semua pihak yang dengan museum sangat penting. Sekarang Pak Ed, jarang orang mengunjungi museum. Tapi ada aplikasi-aplikasi mungkin ya yang bisa untuk melihat bagaimana museum-museum di daerah lain. Ya, Bagaimana menurut Bapak regulasi pemerintah dalam mendukung pengelolaan pengembangan museum ini? ya regulasi itu tadi dengan museum. Mungkin regulasinya apa? Mungkin dalam regulasinya kan ketika misalnya dibikin perda atau dibikin kebijakan khusus atau apalah gitu kan tentang museum ini. Yang jelas ke depannya museum itu harus butuh sentuhan lebih banyak dari pemangku kebijakan. Dan itu tiga. Bagaimana betul regulasinya kita nggak tahu ya. Ini bisa jadi mungkin membuat aplikasi atau segala macamnya gitu kan. Atau mungkin di video itu bikin videotron atau apalah misalnya kita nggak tahu ya. Pertama mungkin, nah itu tergantung dari pemerintah sendiri. Dan jelas semuanya itu akan terwujud didukung oleh anggaran yang memadai. Jika anggaran maka program tersebut saya kira kita bisa dilaksanakan jika anggarannya mendukung. Itu mungkin untuk kebijakan lah. Pak Ed, sekarang bagaimana keterlibatan generasi muda dengan museum? Kalau di mata Pak Ed? Kalau di mata kami sekarang udah mulai ya. Mulai banyak yang berminat untuk belajar atau mendalami tentang museum dan budaya ini. Ada banyak anak-anak muda yang mulai berminat ya. Dari mahasiswa lulusan, ada mahasiswa sejarah, ada mahasiswa sastra, mahasiswa pariwisata, segala macamnya. Nah, mereka sangat berminat untuk mempelajari atau tentang budaya ini, termasuk objek-objek sejarah yang ada di Kota Bukit Tinggi ini, termasuk museum juga, gitu kan. Nah, mereka juga melakukan kegiatan ya seperti kita jalan kaki, tour atau macam gitu kan. Mereka berjalan menuju kota khusus untuk mengunjungi objek sejarah. Nampak ini. Oke, sahabat Rumah Baca di mana saja berada, kita sudah mendengar dari Pak Ed, museum itu bisa diminati oleh Gen Z atau anak muda pada saat sekarang ini sudah meningkat. Dengan buktinya mungkin mereka sudah bergabung ke komunitas-komunitas tentang museum. Selanjutnya Pak, bagaimana cara museum ini lebih interaktif sesuai dengan gaya belajar anak muda sekarang? Mungkin kan dibuatkan ini videonya, tidak sempat kita ke Museum Anjo, mungkin ada YouTube atau apanya. Ya, saya kira mungkin harus dibikin bikin semacam kontennya, ada kontennya. Jadi ketika kita dapat museum, maka kita bisa mengaksesnya melalui channel YouTube, kan? Nah, ketika itu bisa dibikin konten, misalnya Museum Bung Hatta, ini dia videonya. Museum Ruang ini dia. Jadi kita mengakses itu aja. Saya kira
mungkin konten-konten atau konten-konten itu tidak hanya misalnya tidak hanya oleh pemerintah, tapi mungkin bisa jadi pihak ketiga atau pihak komunitas juga bisa melakukannya. Nah, itu nanti bisa kita laksanakan nanti. Tapi akan lebih bagusnya jika itu atau dibuat kuliah ya, itu dan dibantu oleh komunitas nantinya. Oh begitu ya. Pak Ed, bagaimana atau apa sih syarat-syarat membuat museum? Misalkan kita punya rumah gadang nih, rumah yang besar, tidak dihuni, bisakah kita membuat itu jadi museum atau lain-lain? Ya, syaratnya itu yang penting dia mungkin benda-benda itu mungkin sudah berusia ya berusia ratusan tahun, ada yang sudah puluhan tahun mungkin yang bisa dikategorikan sebagai museum. Yang di Kota Gadang sudah ada Museum Agus Salim misalnya, itu mungkin Iya. di Museum Agus Salim itu orang bisa melihat mulai dari masa kecil Agus Salim sampai dia menjadi seorang diplomat gitu kan, sampai dia menjadi seorang wartawan. Nah, itu khusus untuk museum personal atau museum yang tokoh. Nah, kalau museumnya itu mungkin kita rumah kadang itu juga harus syaratnya mungkin harus sesuai dengan umurnya. Kira misalnya umurnya sudah berapa tahun misalnya, sudah ratusan tahun misalnya kan, atau benda-benda dalamnya itu sudah mungkin memang sudah klasik gitu kan, sudah kuno, tidak ketemu lagi di zaman sekarang. Nah, itu mungkin bisa juga kita jadikan museum. Tapi ada regulasinya juga. Nah, saya kira itu saya kurang apa juga ya bagaimana syaratnya ya. Mungkin kita bisa akses di uh, di Google atau di mana syarat-syarat menjadikan sebuah museum. Sahabat rumah baca di mana saja berada, mungkin suatu saat kita punya taman baca atau punya apa ya rumah yang rencananya suatu saat akan kita museumkan. Mungkin itu bisa, tapi mungkin harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Bagaimana kata Pak Ed, otomatis ada mungkin undang-undangnya nanti atau ada peraturan perwako dan lain-lainnya Ya, nanti ya Pak Ed. saya kira gini, Bu. Bagaimana kita Ya, maaf saya potong ya, Bu. Saya kira mungkin ya rumah baca anak nagari bisa juga nanti membuat sebuah bangunan khusus atau bangunan khusus yang mempelajari tentang kajian sejarah dan kajian budaya khusus ya. Jadi artinya di situ khusus untuk literasi sejarah saja, termasuk benda-bendanya. Nah, jadi seperti itu. Apakah itu nanti dibuat museum rumah bacaan anak nagari atau apa namanya itu tergantung dari pihak rumah baca sendiri. Yang jelas nanti bisa, ya, saran kami mungkin kedepannya rumah bacaan nagari bisa membuat satu bangunan khusus yang isinya tentang literasi sejarah dan juga tentang kajian dan kajian. sahabat rumah baca di mana saja berada, museum itu dapat menghadirkan sejarah yang relevan dan berkembang pada zamannya tanpa menghilangkan nilai-nilai aslinya. Itulah kalau kita membuat museum. Pak Ed, saya dengar misalkan ada orang meninggal, misalkan orang itu akan membuat museum anaknya. Itu apakah termasuk museum atau bagaimana itu, Pak? Nah, itu susah juga dibilang museum itu, Bu. Karena kalau dia mau museum anaknya itu siapa? Apakah anaknya itu sudah termasuk tokoh? Sudah ada jejak sejarahnya, sudah ada apanya, jasa-jasanya. Nah, setahu kami kalau sebuah tokoh dijadikan sebuah museum, itu saya kira itu ada momentum-momentumnya. Ada jejak sejarah yang dilakukan. Ada jasa-jasanya. Saya kira seperti itu. Kalau misalnya misalnya buat museum, buat museum anak sendiri, anak siapa? Apa yang sudah dilakukannya? Apa jasa-jasanya? Karena setahu kami, sebuah museum tokoh itu, misalnya Agus Salim, Muhatta, atau Mustafa Malaka, siapa lah di museum itu. Kalau misalnya doang, nggak ada museum. Nah, mereka
tokoh-tokoh itu dia sudah punya jasa dalam perkembangan peradaban, dalam perkembangan sejarah perjalanan sejarah bangsa ini. Misalnya Saudara Suli di alat properti. Apa yang sudah dilakukannya? Muhammad Hatta adalah seorang politikus. Apa yang telah dilakukannya? Agus Salim seorang diplomat. Agus Salim seorang mantan wartawan. Apa yang telah dilakukannya? Nah, atau Tuanku Imam Bonjol, Museum Padri atau Museum Bonjol di Bonjol misalnya. Nah, kira-kira Tuanku Imam Bonjol itu siapa? Apa jasa-jasanya? Jadi orang lebih melihat seperti itu, Bu. Kalau untuk hari ini. Nah. Ya, berarti membuat museum itu betul-betul orang melihat siapa orangnya atau ketokohannya ya Pak. Iya, atau apa jasanya, apa yang pernah mereka perbuat gitu ya. Artinya apa yang telah mereka lakukan, apa yang telah mereka buat demi untuk ketahanan atau lebih tegaknya Republik ini. Seperti itu, Bu. Pak Ed, museum adalah warisan dari sejarah. Apa tantangan terbesar menurut Bapak untuk menjaga keaslian suatu koleksi di museum? Ya, tantangan juga koleksi di museum itu, saya kira ya kepedulian kita semua, ya kan? Termasuk orang yang bertugas di museum setiap hari itu juga punya tantangan sendiri, dia menjaga koleksi museum sendiri. Artinya bagaimana dia merawat koleksinya, membersihkan koleksinya, bagaimana supaya koleksi itu tidak lapuk gitu kan, ya kan? Lalu bagaimana ketika ada kunjungan yang ramai misalnya, koleksi itu tidak dijahili misalnya gitu kan. Nah, itu tantangan juga bagi orang yang bergerak di museum setiap harinya. Termasuk juga dari komunitas kita mungkin juga bisa sesekali mengunjungi museum sendiri dan juga memberikan semacam saran atau apalah misalnya. Seperti itu. Halo? Ibu? Oh, lupa mikrofonnya. Kita sudah banyak mendengar dari Pak Ed tentang museum tadi. Tapi saya belum mendengar gini Pak. Bagaimana sih posisi museum di Indonesia dibandingkan museum-museum di luar negeri? Bagaimana kalau di luar negeri itu bagaimana? Di Indonesia bagaimana gitu? Kalau di Indonesia sendiri, museum itu, kalau di daerah Jawa itu, museum itu memang betul-betul dijadikan sebagai nilai sejarah, nilai historis, juga bisa jadi nilai ekonomi di Jawa itu. Ya, karena kebanyakan museum itu kan banyak juga di daerah Jawa ada, di Sulawesi ada. Nah, sebagian daerah itu museum itu memang dijadikan sebagai nilai sejarah, nilai historis sebuah daerah. Itu jadi momentum dia, itu jadi maskot di museum itu, dan juga bisa dijadikan sebagai objek wisata alam ya. Ada nilai ekonomi. Kalau kira-kira ya. Berarti betul-betul bernilai, baik itu nilai sejarah, budaya, finansial atau ekonomi ya Pak? Ekonomis sudah ada, ya ditentukan di Jawa itu kan ada nilai ekonomisnya. Jadi contohnya seperti Allah misalnya. Itu betul-betul museum itu betul-betul diagungkan dia, jadi objek wisata penting dia di daerah itu. Bisa jadi nilai ekonomis ya kan. Nah, kalau di luar negeri itu museum itu betul-betul museum itu dimanfaatkan. Memang itulah yang jadi utama di negara. Berarti betul-betul museum itu bermanfaat. Jadi museum itu tidak hanya untuk barang-barang pajangan, tetapi betul-betul bermanfaat secara edukasi, secara sejarah atau histori dan budayanya. Jadi kita sendiri Eropa sebenarnya, bagaimana warga di Eropa itu bisa menganggap museum itu adalah bagian dari dirinya. Itu yang mungkin perlu kita contoh.
lagi menjadikan museum itu adalah ya itu tadi barang aneh lah, beginilah tempat itulah gitu kan, tidak ada apa manfaatnya. Jadi eh, kalau kita harus merubah image-image seperti itu akhirnya orang Sabar Pak Baca, di mana saja berada. Kita takut nih Pak Ed, ini ada pertanyaan ke WA saya nih Pak Ed. Bagaimana peranan museum dalam melawan informasi sejarah yang keliru atau politisasi? ya sebenarnya museum itu susah juga dikaitkan dengan politik ya Bu ya. Karena museum adalah sejarah, kajian sejarah masuk museum mencabut budaya itu tidak bisa dipolitisasi karena politisasi itu lebih kepada kepentingan ini kepentingan itu gitu kan. Nah kalau ada kepentingan yang berada di sekeliling sejarah itu ya susah juga untuk mengembangkan museum atau cagar budaya itu. Nah ketika misalnya entah apa sih kalau kerja museum apa sih budaya itu kan nggak dari nilai ekonominya, nggak dari nilai PIA misalnya kan. Orang kan tahunya kan itu udah museum udah gitu kan. Nah itu kan bisa kita katakan dengan politik karena politik itu banyak kepentingan ya. Jadi artinya museum itu memang murni adalah bagaimana kita memberikan nostalgia kita tentang sebuah bagi orang yang murni yang ingin belajar tentang masa lalu, maka museum itulah di tempat tanpa ada embel-embel politik, tanpa ada istilahnya kepentingan dari pihak tertentu tertentu yang masuk ke museum sendiri. Karena museum itu adalah bagaimana kita ingin mengetahui tentang peradaban masa lalu. Sahabat Rumah Baca di mana saja berada, dapat kita simpulkan museum berperan sebagai penjaga memori sejarah, pelestarian, penyampaian warisan budaya dari generasi ke generasi, dari generasi yang terdahulu ke generasi mendatang. Dengan teknologi dan informasi, museum dapat meningkatkan pengalaman belajar sejarah yang menarik minat masyarakat. Dukungan penelitian, edukasi, serta keterlibatan komunitas menjadi kunci dalam menelusuri dan menjaga jejak sejarah. Tantangan modern seperti digitalisasi dan minimnya kesadaran sejarah harus diatasi dengan strategi adaptif agar museum tetap relevan sebagai sumber ilmu dan identitas bangsa. Dengan adanya museum, sejarah-sejarah tidak akan terlupakan. Maka kita berharap yang namanya museum itu harus dijaga tidak hanya oleh pengelola atau penjaga museum, tetapi museum harus dijaga oleh masyarakat karena museum itu adalah milik kita semua. Dan kita memberikan informasi kepada anak-anak Gen Z, anak-anak muda zaman sekarang, ayo ke museum, museum di hatiku, karena museum menyediakan sumber sejarah yang terverifikasi. Museum memberikan pendidikan publik melalui peranan edukasi, kolaborasi, dan museum bisa membangkitkan kita atau mendorong masyarakat untuk berpikir kritis. Mungkin bagaimana closing statement dari Pak Ed? Ya, terima kasih Bu. Closing statement kita adalah jangan jadikan museum itu sebagai tempat yang misterius, dan jangan anggap museum itu sebagai tempat yang aneh atau tempat yang asing, tapi jadikanlah museum itu sebagai sarana edukasi
sarana untuk mengasah wawasan kita, dan sarana untuk bagaimana kita menelusuri jejak masa lalu. Karena bangsa ini tidak hanya yang kita lihat sekarang ini, tapi bangsa ini mempunyai peradaban dan jejak sejarah masa lalu yang menjadi relevansi untuk masa kini dan masa yang akan datang. Jadi jangan lupa bagi pemirsa atau penonton yang menyaksikan dialog ini, kunjungilah museum, dan juga bagi instansi pendidikan, ibu guru, kepala sekolah, jangan lupa bawa siswanya untuk ke museum dan belajar di museum dan mencintai museum. Terima kasih, Bu. Sahabat Rumah Baca di mana saja berada, dengan closing statement Pak Ed tadi kita telah mendengarkan, ayo kita ke museum, baik itu mulai dari sekolah, masyarakat, karena kita harus mencintai jejak sejarah. Jadi museum itu adalah tempat di mana kita dan semua masyarakat akan lebih mengenal sejarah-sejarah masa lalu. Sekarang ada pantun tentang museum dari saya. Ya. Oke. Sebelum kita akhiri, jalan-jalan ke kota lama, singgah sebentar beli rambutan. Ke museum kita bersama-sama agar sejarah tidak terlupakan. Ya. Pergi ke pasar membeli kelapa, jangan lupa membeli durian. Museum menyimpan berbagai sejarah agar generasi tidak akan kehilangan. Mantap, Bu. Mungkin sekian dari saya. Semoga para pendengar ini akan disiaran ulangkan, akan masuk YouTube kembali. Agar masuk YouTube kembali, silakan dengar di Instagram dan di YouTube Rumah Baca Anak Nagari. Semoga kegiatan hari ini bermanfaat. Salam literasi. Salam literasi. Museum di hatiku. Museum di hatiku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.